Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjalankan selamat Ramadan dengan NIM 2106018 dari Teknik Informatika B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-8 dan ke-9 teori bahasa dan otomata, yaitu adalah context free grammar dan push down otomata. Tata bahasa bebas konteks dan juga PDA ya, atau push down otomata. Nah, pembahasan kali ini itu ada dua, yaitu adalah context free grammar atau tata bahasa bebas konteks, atau yang kedua adalah push down otomata atau PDA. Nah, sebelum mengenal ke PDA, kita bahas dulu sekilas ya tentang tata bahasa bebas konteksnya atau CFG-nya ya, context free grammar-nya. Nah, CFG di sini merupakan bagian tata bahasa Chomsky yang mempunyai dua aturan produksi dalam cara kerjanya, yaitu A tidak lebih dari sama dengan beta, dan A harus memiliki satu buah variabel. Nah, mesin otomata yang bekerja pada sektor tata bahasa ini adalah push down otomata atau PDA. Nah, bisa kita lihat ya gambar PDA di sini. Nah, ini merupakan bentuk otomata dari PDA tersebut ya. Seperti itu. Nah, untuk push down otomata sendiri adalah finite otomata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack yang membantu PDA untuk mengenali context free languages. Nah, mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, lalu input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Nah, sebuah push down otomata dinyatakan dalam 7 tuple. Itu M sama dengan Q di mana adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, gamma adalah simbol-simbol tumpukan atau stack, untuk delta adalah fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai himpunan final state atau state akhir ya, yaitu, dan terakhir Z adalah simbol awal tumpukan atau top stack. Lanjut, di sini bisa kita lihat ya, ada contoh sebuah PDA. Nah, diketahui sebuah PDA memiliki tuple sebagai berikut, di mana Q-nya simbolnya itu adalah Q1 dan Q2. Ini ya, Q1 dan Q2. Lalu ada sigma-nya yaitu A dan B, simbol inputnya ya. Lalu ada gammanya itu adalah himpunan string pada stack, yaitu adalah A, B, Z. Lalu di sini adalah simbol awalnya adalah Q1, lalu F adalah simbol state akhir adalah Q2, lalu Z adalah top stacknya itu adalah Z ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Untuk contoh stringnya, kita mempunyai dua contoh string ya, yang mempunyai 5 panjang 5 string ya. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu yang AAA BB. Nah, di sini kita sudah tersedia ya sebuah PDA di sini ya. Ini adalah stacknya ya. Ini sebagai stack. Nah, dan ini adalah top stacknya. Dan ini adalah string yang akan diinputkan ya. Ini tuh string ya, itu tuh. Nah, untuk pembacaannya ya bisa kita lihat pada tabel fungsi transisi ya. Lalu kita lanjut ya untuk menginputkan string yang ke-1 yaitu adalah A. Nah, di sini posisi simbolnya masih berada pada Q1 ya. Nah, jika Q1 ini diinputkan string A, ini masih top ya, topnya masih di sini, top stacknya ya. Jika Q1 diinputkan string A dengan top stacknya adalah Z, maka akan menghasilkan Q1 AZ ya. Berarti kita masih di simbol Q1 ya, tapi kita push satu si A ke dalam stack ya. Nah, jadilah ini yang A ini, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua. Nah, untuk top stacknya ya, kita berada di sini di A. Nah, untuk string yang kedua adalah A, itu kita masih berada di Q1 ya. Nah, jika Q1 ini diinputkan string A dengan top stacknya A, berarti yang ini ya, akan menghasilkan Q1 AA. Maka kita push kembali si A ke dalam stack, seperti itu. Lalu lanjut yang ketiga. Nah, kita masih berada di Q1 ya. Top stacknya itu berada di sini. Nah, untuk Q1 ini jika diinputkan string A
dengan top stacknya A akan menghasilkan ini ya, Q1AA. Nah, karena di sini sudah ada A2 ya, sudah sama seperti ini, maka diam saja ya, tidak pop maupun tidak push, maka diam saja di sini. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut. Nah, jika Q1 ini diinputkan string B, Q1 ini diinputkan string B dengan top stacknya itu adalah A, maka akan menghasilkan Q1 sigma. Q1 epsilon atau kosong. Nah, epsilon di sini jika hasil yang tertera di sini adalah epsilon, maka kita buang atau pop ya satu stacknya ini keluar. Nah, anggap saja ya silang ini sebagai pop ya. Seperti itu. Lalu lanjut ya, yang ketiga, yang terakhir. Nah, jika Q1, nah masih yang ini ya topnya. Jika Q1 diinputkan string B dengan top stacknya itu adalah A yang tadi ya, maka menghasilkan Q1 epsilon atau kosong. Seperti itu. Maka ini juga di pop ya. Ini juga seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir di sini kan jika Q1 ini tidak menerima inputan, di sini kosong ya, anggap saja ini sebagai epsilon kosong, tidak ada inputan ya, tidak ada inputan si epsilon ini. Dengan top stacknya ini kan sudah ya tadi sudah di pop, maka top stacknya akan berada di sini seperti itu. Nah, jika Q1 ini tidak menerima input, tetapi dengan top stacknya Z akan menghasilkan Q2Z. Berarti ini ya. Nah, bisa kita ketahui ya pada PDA ini himpunan state akhirnya ya, atau final state-nya itu berada di Q2. Berarti string ini bisa diterima oleh PDA ini ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke string yang kedua adalah yaitu ABA ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini topnya, ini string yang akan dimasukkannya seperti itu. Ini string ya, ini string yang akan dimasukkan seperti itu. Seperti biasa ya, kita lihat ke tabel fungsi transisi. Kita next. Nah di sini bisa kita lihat ya, top stacknya masih berada di sini ya. Nah, untuk kita berada di simbol awal yaitu Q1 ya. Jika Q1 ini diinputkan string A dengan top stacknya adalah Z, maka akan menghasilkan Q1 AZ ya, yang ini berarti. Maka kita push si A nya ke dalam stack, maka akan menjadi top ini ya, maka topnya itu akan menjadi ini seperti itu. Top itu ya di atas ya, seperti itu. Lalu yang kedua kita bisa kita lihat ya, Q1 di sini diinputkan string B dengan top stacknya adalah A, akan menghasilkan Q1 epsilon. Nah, ada epsilon di sini, berarti kita pop si A ini keluar. Nah, untuk topnya, top stacknya berarti ada di sini ya, guys. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu adalah Q1 jika diinputkan A jika diinputkan A dengan top stacknya adalah Z, maka akan menghasilkan Q1 AZ. Nah, seperti ini ya. Berarti kita push kembali string A-nya itu ke dalam stack ya, akan menghasilkan string yang ini. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada B ya. Nah, ini top ya, masih menjadi top stack. Nah, jika Q1 ini diinputkan B dengan top stringnya itu adalah top stacknya itu adalah A, Q1BA ya, berarti akan menghasilkan Q1 epsilon. Ini ya, berarti. Nah, Q1 epsilon. Nah, Q1 epsilon di sini akan dicoret ya, seperti itu. Dicoret ya. Maaf. Jadi topnya itu yang ini, masih yang ini ya.
maka akan dicoret ya. Ini yang ke satu. Nah, ini si A nya itu akan dicoret, lalu kita masukkan lagi key 1 AZ ya. Jadi topnya itu masih di sini ya. Nah, ini sudah dicoret karena sudah tidak ada, seperti itu. Nah, seperti itu. Key 1. Nah, kan tadi sudah dicoret ya ini. Key 1, jika dimasukkan string A dengan top stacknya itu adalah Z, maka menghasilkan Q1 AZ. Berarti kita push kembali ya si A nya itu. Push kembali si A nya itu akan menghasilkan yang ini ya. Berarti top stacknya itu yang ini. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, nah di sini di sini ya bisa kita lihat pada string terakhir ini tidak ada inputan atau epsilon ya, kosong. Nah, jika key 1 ini jika diinputkan string kosong dengan top stacknya adalah A ya, top stacknya adalah A. Kita cari ada gak di sini di fungsi di tabel fungsi transisi ini key 1 dengan inputan kosong tapi top stacknya A, tidak ada kan? Ini tidak ada berarti. Cuman hanya ini doang. Hanya ini yang tersedia di fungsi transisi. Maka string ini tidak bisa diterima oleh PDA tersebut. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.